Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Qolis Imam Nawawi, SSIT MSI. Saya merupakan salah satu dosen tetap pada Prodi Permesinan Kapal Politeknik Pelayaran Banten. Video ini saya buat sebagai salah satu syarat untuk mengikuti sertifikasi dosen gelombang pertama tahun 2026, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau biasa disebut dengan PDD UKT PT dalam bidang pengajaran. Mata kuliah yang saya ampu yaitu Dinas Jaga Mesin, Keselamatan Kerja, dan Prosedur Darurat dengan bobot 3 SKS, yaitu terdiri dari 1 SKS teori dan 2 SKS praktek pada semester 2. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah inti pada program studi permesinan kapal. Adapun sistem pembelajaran yang saya gunakan yaitu dengan metode DIA, Delivery Interaction Assessment. Dalam proses pembelajaran yang ada di kelas secara offline, baik itu teori maupun secara praktek. Deskripsi mata kuliah Dinas Jaga, Keselamatan Kerja, dan Prosedur Darurat berisi tentang materi yang membahas tentang Dinas Jaga Mesin, Keselamatan Kerja, dan Prosedur Darurat merupakan mata kuliah yang membekali taruna dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional dalam melaksanakan dinas jaga di kamar mesin serta menangani kondisi darurat di atas kapal sesuai dengan ketentuan SCTW 1978 beserta amandemennya, SOLAS, dan SMKUD. Mata kuliah ini juga membahas prosedur penanganan keadaan darurat seperti kebakaran, kebanjiran di kamar mesin, kegagalan sistem permesinan, kehilangan tenaga listrik atau blackout, pencemaran, dan prosedur meninggalkan kapal atau abandon ship. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah 1. CPL pertama yaitu tentang sikap. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri dalam melaksanakan dinas jaga mesin, penggunaan alat keselamatan, dan keadaan darurat. CPL 2, keterampilan umum. Mampu memahami konsep teknologi rekayasa yang diperlukan dalam menganalisa gangguan mesin dan mematuhi prosedur keselamatan dan standar internasional. CPL 3 yaitu keterampilan khusus. Menguasai konsep teoritis teknologi rekayasa yang diperlukan dalam melaksanakan dinas jaga yang sesuai dengan SOP, melaksanakan serah terima jaga mesin, keselamatan, dan mampu mengoperasikan peralatan darurat. CPL 4, pengetahuan. Menguasai konsep pemikiran yang logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam menyelesaikan permasalahan dan mengambil keputusan yang tepat selama dinas jaga mesin, serta mampu bertindak cepat dan tepat dalam situasi darurat. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yang diberikan pada mata kuliah ini adalah bahwa kita mengharapkan mahasiswa mampu menguasai tentang dinas jaga mesin, keselamatan kerja, dan prosedur darurat, serta melaksanakan dinas jaga sesuai dengan SOP
melaksanakan serah terima jaga mesin, dan mampu mengoperasikan peralatan darurat, serta dapat menyelesaikan permasalahan dan pengambilan keputusan yang tepat selama melaksanakan dinas jaga mesin, serta mampu bertindak cepat dan tepat dalam situasi darurat. Pembelajaran ini dilaksanakan dalam 16 kali pertemuan, termasuk UTS dan UAS. Pertemuan pertama yaitu membahas tentang ruang lingkup, mata kuliah, dan regulasi dinas jaga mesin. Pertemuan kedua membahas tentang organisasi kamar mesin dan petugas jaga mesin. Pertemuan ketiga dan keempat membahas tentang penerapan prosedur dinas jaga mesin. Pada pertemuan kelima membahas tentang pemantauan sistem mesin utama dan permesinan bantu. Kemudian pertemuan keenam membahas tentang pencatatan engine logbook. Pada pertemuan ketujuh membahas tentang komunikasi dan pelaporan selama melaksanakan dinas jaga mesin. Dan pertemuan 8 yaitu ujian tengah semester. Pada pertemuan 9 kita akan membahas tentang penerapan K3 di kamar mesin. Pertemuan ke-10 membahas keadaan darurat yang terjadi di kapal. Pada pertemuan 11 yaitu membahas tentang prosedur penanganan kebakaran di kapal. Pertemuan ke-12 membahas tentang keadaan darurat banjir dan kebocoran di kamar mesin. Pertemuan ke-13 membahas tentang penanganan blackout dan kegagalan pada mesin induk. Pertemuan ke-14 membahas tentang prosedur abandon ship dan latihan darurat untuk meninggalkan kapal. Pada pertemuan 15 yaitu membahas tentang mengintegrasi seluruh kompetensi melalui studi kasus dan simulasi, serta pertemuan terakhir yaitu 16 yaitu melaksanakan ujian akhir semester atau UAS. Untuk referensi buku, yang pertama yang kita gunakan adalah Jackson, L. and Martin tentang General Engineering Knowledge for Marine Engineering. Kedua, Jules R. tentang Basic Engineering Thermodynamic. Ketiga, Martin, Motor Engineering Knowledge for Marine Engineer. Keempat, Taylor, Introduction to Marine Engineering. Kelima, IMO Model Course 704. Adapun asesmen pada mata kuliah dinas jaga mesin, keselamatan kerja, dan prosedur darurat adalah terdiri dari kehadiran 10%, tugas 20%, ujian tengah semester 30%, dan ujian akhir semester sebesar 40% dengan total jumlah 100%. Demikian penjelasan dari saya. Selanjutnya, perkenankan saya menampilkan proses pembelajaran yang saya lakukan di dalam kelas secara offline. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi semuanya. Baik, gimana keadaannya? Alhamdulillah, sehat semuanya ya. Baik, hari ini kita lanjut pelajaran tentang dinas jaga mesin, keselamatan kerja, dan prosedur darurat. Ya. Hari ini kita pertemuan ke-6. Ya. Jadi kemarin pertemuan ke-5 sudah kita laksanakan minggu lalu, hari ini kita pertemuan ke-6. Masih ada yang ingat kemarin pertemuan ke-5 kita membahas tentang apa kemarin? Bahas tentang apa? Ya, tentang apa? Tentang pemantauan mesin induk dan pesawat bantu. Ya, baik.
Betul. Kemarin kita sudah membahas tentang pemantauan terhadap mesin induk dan pesawat bantu. Oke, yang lainnya, apa yang dipantau? Ya. Baik, suhu, terus kemudian apa lagi? Tekanan atau pressure-nya, apa lagi? Putaran. Kemudian yang terakhir tentang aliran. Ya, jadi aliran, baik aliran LO, aliran fresh water atau air tawar, air laut dan sebagainya. Ya. Nah, baik, ke pertemuan ke-6 dari pemantauan-pemantauan yang Anda lakukan kemarin, ya, kita akan mengisinya dalam namanya engine logbook atau jurnal kamar mesin. Jadi yang Anda pantau kemarin semuanya itu baik suhu, tekanan, ya, kemudian level, putaran maupun aliran, nanti semuanya harus kita catat dalam engine logbook. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan praktek, ya, sekalian teorinya bagaimana kisah mengisi engine logbook. Nah, di paling depan ini adalah tulisan buku harian kapal untuk mesin atau engine logbook. Nah, kemudian selanjutnya kita buka di halaman nomor 1. Ya, jadi halaman 1, halaman pertama. Hampir sama isinya, hanya identitas kapal saja. Yang pertama adalah nama kapalnya. Kemudian di bawahnya adalah nama nahkodanya. Masternya siapa? Ditulis namanya. Jadi kalau Anda misalkan ketemu kaptennya, namanya siapa? Harus tahu kaptennya namanya. Kemudian di bawahnya adalah ahli mesin kapal atau chief engineer. Ya. Oke, atasan langsung Anda harus tahu. Kemudian selanjutnya terhitung mulai. Jadi kita hitung hari pertama kita menggunakan engine logbook ini. Misalkan kita ganti baru hari ini, maka kita tulis jam sekarang, hari sekarang. Sekarang hari apa? Hari Kamis, tanggalnya berapa? Tanggal 20? Sekarang tanggal 23. Atau 20? Berapa? Sudah tinggal 23. Ya, jadi ditulis tanggal 23. 23 Juli 2026. Sampai dengannya dikosongin dulu nggak apa-apa. Nanti kalau buku engine logbook ini sudah habis, baru nanti Anda isi. Sampai dengan misalkan nanti di bulan September, tanggal 29 September 2026. Ya. Nah, ini adalah halaman nomor 1. Ya. Nah, kemudian selanjutnya, tadi kita sudah menanyakan kepada Anda di pertemuan kelima. Pemantauan yang dilakukan terhadap mesin induk dan pesawat bantu. Apa saja? Tadi ada suhu, ada tekanan, ada level, kemudian ada putaran, ada aliran. Maka harus kita tuangkan nanti, dicatat di dalam engine logbook. Ya, supaya apa? Itu adalah menjadi rekod atau catatan atau data kita pada saat kita melaksanakan dinas jaga. Ya. Baik, kita lihat di halaman selanjutnya untuk pengisian engine logbook, yaitu di halaman berapa? Di halaman 12, halaman pertama. Ya, saya catat di sini halaman pertama. Pengisian engine logbook atau buku jurnal kamar mesin seperti ini, sama dengan yang ada di papan sini atau di monitor sini. Saya ambil persis sama dengan yang kita punya. Nah, selanjutnya ini adalah isinya. Ya, tadi adalah sampul depannya. Nah, kemudian nanti kita di atas kapal bekerja ataupun Anda praktek, kita
diberikan tugas untuk melaksanakan jaga. Jadi sebelum Anda terjun di kapal atau bekerja atau praktek di kapal, maka di sini juga kita buat jadwal jaga sama persis di atas kapal. Namanya kita melaksanakan simulasi kehidupan di kapal. Jadi dibuat semirip mungkin kita melaksanakan kegiatan di kampus ini seperti di kapal. Ya. Baik, jadi kita dibagi menjadi 3 periode jaga. Ya, 1 kali periode jaga nanti akan diulang kembali. Ya, jadi dalam 1 hari 24 jam kita melaksanakan 2 kali jaga. Contoh misalkan Anda nanti jaganya jam 8 ya, jam 8 sampai jam 12 siang seperti ini misalkan. Jam 8 sampai jam 12 siang. Nanti akan diulang lagi Anda jaganya yaitu jam 20 sampai pukul 24.00. Kan sama Anda dengan di sini jaga juga. Sama seperti itu. Ya. Jadi ini adalah jaganya. Nanti ada juga lagi yang jaga. Ya. Jam berapa? 12.16, 16.20, 20.24. Jadi kita jadi periode 3 periode jaga, 1 kali periode kita melaksanakan 4 jam jaga. Ya. Baik, selanjutnya Anda lihat di sana di buku Engine Logbook di halaman 12. Ya. Yang paling kiri adalah waktu jaga. Ya. Dimulai dari larut malam jam 00 sampai 04. Bawahnya mulai 04 sampai 08. Selanjutnya 08 sampai 12. Dan seterusnya. Dan paling terakhir adalah malam hari pukul 20 sampai 24. Ya, jadi jaga malam di sini. Nah, selanjutnya yaitu sebelah kanannya. Atas Anda lihat dulu. Ya. Anda lihat. Ya. Oke. Ada di sana jam kerja. Jam kerja motor induk. Jadi kalau nanti Anda melaksanakan jaga 4 jam, mesin induk itu jalan 4 jam. Contoh, Anda jaga jam 8 sampai jam 12 siang nanti. Ya, berarti Anda melaksanakan berapa jam? 4 jam. Nah, tapi nanti Anda juga akan mengalami nanti. Ya, tidak 4 jam. Contoh, ya. Anda berlayar, tapi jam 10 udah mendekati untuk kapal sandar, misalkan di Pelabuhan Tanjung Priok, jam 9. Ya, jam 9 Anda sudah OHN. OHN itu apa kemarin? 1 hour notice. Apa artinya? 1 jam persiapan sebelum kita melaksanakan olah gerak kapal. Ya. Jadi kita 1 jam, jam 9. Kemudian nanti kapal berolah gerak jam 10. Jam 10 ke olah gerak dan sebagainya. Ya, kemudian olah gerak hanya membutuhkan waktu setengah jam. Kapal dia sandar di Tanjung Priok berarti setengah 11. Berarti jam mesin induk, jam kerjanya berapa? Jam. Berarti hanya dia berapa? 2,5 jam. Jadi tidak full terus 4 jam. 4 jam itu kalau kita berlayar di tengah laut. Itu bisa full 4 jam. Tapi kalau olah gerak, tidak mungkin dia full 4 jam. Pasti mesin induk ada berhentinya. Ya, maka nanti Anda tulis di sini. Kalau emang 4 jam, 4 jam. Kalau ada totalnya misalkan kurang dari 4 jam, silakan diisi berapa jam di sana. Misalkan diisi 2 jam 30 menit. Ya, silakan sesuaikan dengan real kita mesin induk berjalan. Kemudian selanjutnya yaitu putaran mesin.
Ya, putaran mesin itu kita ambil dari sini. Dari mana? Dari takometer. Takometer seperti ini. Ya, sama seperti kalau kita contoh yang paling gampang, speedometer yang ada di motor atau di mobil Anda. Seperti ini. Ada jarumnya menunjukkan putaran pada saat itu, ada juga angka di bawahnya. Ya. Nah, ini saya kasih contoh bagaimana kita menghitung revolution counternya, RC-nya. Misalkan Anda jaga jam 8.12 pagi ini. Ya. Nah, sebelumnya yang jaga 48 dia udah ngambil RC pada takometer, hasilnya di sini 3284 9678 jam 8 pagi. Selanjutnya Anda nanti selesai jaga jam 12. Maka Anda harus mengambil RC kembali di takometer, di angkanya sini yang dilihat. Kemudian ternyata Anda mendapatkan angkanya 32938938. Jaga Anda adalah 4 jam. Berarti RPM itu hitungannya adalah putaran per menit. Kalau Anda jaganya 4 jam, berarti kalau kita hitung berapa menit? 240 menit. Maka RC akhir jam 12 dikurangi RC awal jam 8. Oke, coba Anda hitung, dapatnya berapa? Berapa? 89.260. Oke, kemudian dari situ dibagi menitnya selama melaksanakan jaga, yaitu 240. Oke, silakan dibagi berapa RPM-nya dapatnya. Ya. RPM-nya 371. RPM-nya kita mendapatkan ternyata putarannya adalah 371. Kayak gitu nanti. Berikutnya kayak begitu nanti. Ya. Menghasilkan RPM rata-rata kita selama kita melaksanakan jaga selama 4 jam. Ya. Oke, selanjutnya yaitu penunjukan handle. Nih, penunjukan handle. Ya, jadi handle ada di sini. Handle itu hanya menunjukkan angkanya aja dari 0 sampai sekian. Misalkan dengan putaran 371, posisi handle start dan bahan bakar dia ada di 15. Nah, sudah tulis handle posisi 15. Kamar mesin itu rata-rata suhunya berapa? 36 sampai 45 derajat Celcius. Ya, itu wilayah tropis. Tapi nanti kalau wilayah dingin dia berbeda lagi. Ya, kita berlayar di wilayah tropis. Anggap aja kita berlayar di wilayah tropis. Oke, Anda isi kamar mesinnya berapa? Contoh di situ 38. Ya, itu termometer nempel di dinding mesin atau nempel di kamar mesin, dinding kamar mesin. Misalkan, tapi di luarnya dia biasanya di luar. Ya. Silakan dibaca 38 derajat Celcius. Nah, kemudian selanjutnya adalah di sebelah kanannya adalah air laut. Ya, air laut. Kalau kita berlayar di wilayah tropis seperti di Indonesia, rata-rata suhunya adalah 28 sampai 31 derajat Celcius. Baik, selanjutnya yaitu di sebelah kanannya ada air pendingin silinder atau silinder head water. Tekanannya, ya, tekanannya dia berapa di sana, ya. Oke. Nih, tekanan untuk air laut rata-rata 2 sampai 3,5 bar. Ya.
Untuk tekanan seawater masuk cooler 1,5 sampai 3 bar. Kemudian ada tekanan minyak lumas di sebelah kanannya sini. Ada tekanan minyak lumas 4 sampai 5 bar. Ya. Catat Anda dapatnya berapa? Dapatnya 4,2 silakan. Ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada motor bantu di sana. Ya. Motor bantu itu dia mulai dari jam kerja, sama penggunaan jam kerja pada pesawat bantu atau generator, auxiliary engine. Berapa jam dia kerja? Kalau Anda jaganya 4 jam, berarti tulis juga dia 4 jam. Ya. Kemudian ada suhu pendingin, cooling waternya. Ya, fresh water coolingnya berapa? Ya, dicatat juga. Kemudian setelah sebelah kanannya, apa ini sebelah kanan? Volt. Volt itu apa? Satuan apa? Satuan listrik untuk apa? Untuk tegangan listrik. Kemudian ampere. Ampere itu satuan listrik untuk apa? Untuk kuat arus. Ya. Nah, setelah itu nanti di akhir tugas, misalkan di akhir jam jaga jam 12, baru nanti di sebelah kanannya di sini masinis jaganya tanda tangan. Ya, waktu melaksanakan serah terima jaga. Dan yang paling kanan adalah keterangan lain-lainnya. Anda sedang melaksanakan apa di sana? Tulis di situ. Misalkan sedang melaksanakan pekerjaan. Melaksanakan misalkan perbaikan terhadap klep buang. Maka kalau sudah penuh di sini, ini juga harus ditandatanganin oleh siapa? Sebelah kanan? Kepala kamar mesin atau KKM. Dan di kirinya ini adalah nahkoda sebagai bukti bahwa sudah sah lembaran yang Anda ambil hari itu. Inilah contoh yang kita lakukan kalau kita kerja di kapal atau praktik kapal. Salah satunya adalah mengisi engine logbook. Maka hasil pemantauan yang berupa suhu, tekanan, ya level dan sebagainya, termasuk adalah putaran, maka kita tuangkan atau kita catat di dalam engine logbook di sini. Nah, ini adalah contoh ya untuk kita mengisi engine logbook. Baik, di sini sampai di sini. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Ya. Izin bertanya, Bas. Ya. Misal kalau ada trouble kita tulis di keterangan lain-lain ini, Bas. Nah, boleh. Jadi kalau ada trouble misalkan blackout generatornya, contohnya kita menggunakan generator 2. Tiba-tiba waktu berlayar ternyata kita blackout. Ya. Boleh kita mencatatnya di sini juga boleh. Atau kita melaksanakan latihan atau drill. Bisa abandon ship meninggalkan kapal atau drill kebakaran misalkan, latihan kebakaran. Boleh juga dicatat di sini. Ya. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang penting silakan dicatat di keterangan lain-lainnya. Ya. Oke, ya. Andika? Siap, jelas, Bas. Oke. Baik, itu aja pertemuan pada hari ini. Kita akhiri dan kita ketemu lagi di pertemuan ke-7 ya, minggu depan tentang bagaimana kita komunikasi di dalam melaksanakan dinas jaga. Ada komunikasi yang harus kita laksanakan. Baik, itu aja pertemuan pada hari ini. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pembelajaran mata kuliah Dinas Jaga Mesin, Keselamatan Kerja dan Prosedur Darurat. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.